Budiman Sujatmiko tiba-tiba menjadi bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Ini adalah sebuah peristiwa langka sekaligus peristiwa aneh, di mana ini ibaratnya seperti seekor kambing mendukung harimau untuk menerkam dirinya, atau seperti seekor domba mendukung memuji serigala. Kenapa saya menggunakan analogi seperti itu? Karena apa? Dua tokoh ini sebetulnya adalah tokoh yang sangat kontras pada era reformasi 1998. Prabowo ini adalah bagian dari Orde Baru yang menjadi bagian dari kejahatan terhadap aktivis-aktivis kita pada saat itu. Bagian dari Orde Baru yang mengejar-ngejar aktivis, memburu aktivis, menculik aktivis, menghilangkan aktivis, bahkan membunuh aktivis. Itu yang terjadi pada era Orde Baru, dan Prabowo Subianto, semua publik mengetahui beliau adalah bagian dari Orde Baru. Dan Budiman Sujatmiko adalah bagian dari aktivis yang dikejar-kejar, yang diburu, yang berusaha diculik, berusaha dihilangkan. Tetapi sekarang mengapa bisa seorang Budiman Sujatmiko menghilangkan begitu saja posisinya sebagai berlabel aktivis yang menjadi tokoh dalam pergerakan reformasi 1998. Ini aneh, bahkan terkesan lucu meskipun nalar sehat kita agak sulit mencerna ini. Akhirnya orang menjadi menebak-nebak, berasumsi sendiri, bahkan berpendapat liar seolah-olah bahwa Budiman Sujatmiko telah terbeli atau Budiman Sujatmiko telah dibungkam oleh hasratnya yang ingin menjadi pejabat. Dan ini adalah asumsi-asumsi yang kemudian timbul, tapi apakah kebenarannya seperti itu kan tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana mungkin seorang Budiman Sujatmiko tiba-tiba mendukung Prabowo? Ini aneh. Dalam politik banyak yang berseberangan tadinya kemudian menjadi satu jalan. Hal itu lumrah dan biasa, kecuali ada hal-hal prinsip atau hal-hal ideologis yang menyangkut posisi keduanya yang sangat berbeda sehingga tidak mungkin kembali mendukung. Sama seperti saya, mendukung Jokowi, melawan Jokowi, tapi tidak pernah di sana ada tersangkut hal-hal ideologis atau prinsip, tetapi semata-mata karena perbedaan posisi dalam politik. Contohnya saya juga tidak akan pernah mendukung yang namanya PKS. Karena apa? Perbedaan ideologi ada di sana, prinsip ada di sana. Sehingga apapun yang terjadi, mau langit bumi runtuh, saya tidak akan pernah mendukung PKS. Itu adalah contoh analoginya. Tetapi ini sekarang Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo. Tentu kita mempertanyakan sikap ini didasari oleh apa? Sesuatu yang sangat aneh, janggal, dan agak sedikit tidak masuk akal. Tapi apapun alasannya, biarlah itu Budiman Sujatmiko yang tahu, dan itu hak politiknya. Dan terlebih keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama orang gagal. Prabowo gagal mengurusi food estate, dan Budiman Sujatmiko gagal soal bukit algoritma yang sekarang hanya menjadi ocehan besar dan omong kosong besar. Keduanya seperti itu. Jadi soal food estate Prabowo gagal, Budiman Sujatmiko gagal soal bukit algoritma. Dua-duanya orang gagal memiliki kesamaan, dan wajar-wajar saja orang-orang gagal berkumpul. Tetapi soal ideologi tadi, soal prinsip tadi, saya agak mempertanyakan Budiman Sujatmiko. Dan mungkin ini akan menjadi momentum runtuhnya nama Budiman Sujatmiko sebagai tokoh reformasi 1998. Sebagai seorang yang pernah berteman dengan Budiman Sujatmiko, saya menghormati sikap itu, tetapi saya sangat tidak bisa mencerna dasar Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto. Ini ibarat minyak dan air. Siapa minyaknya, siapa airnya, terserah kalian berdua. Tetapi bagi saya, mau 2000 Prabowo bersama-sama dengan 2000 Budiman Sujatmiko, kalian tidak akan pernah bisa memenangkan Pilpres 2024. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.